Manfaat kebijakan ekonomi makro dalam perekonomian. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi akan tercapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan penawaran domestik, tabungan, dan investasi. Stabilitas ekonomi adalah suatu hal sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi akan menyebabkan permasalahan ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan keruntuhan pasar keuangan. Jika pengangguran tinggi, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Selain itu, inflasi yang tinggi juga akan menyebabkan harga-harga barang dan jasa menjadi lebih mahal, sehingga masyarakat akan mengalami kesulitan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Akibatnya, konsumsi akan menurun, dan hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu indikator stabilitas ekonomi yaitu angka pengangguran yang semakin menurun dan tersedianya kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi akan terwujud dengan cara menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan situasi negara yang bersangkutan. Berikutnya C. Terkendalinya inflasi. Mengendalikan angka inflasi merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Inflasi yang tinggi menyebabkan masalah yang sangat serius bagi negara. Dampak kebijakan moneter bagi perekonomian. A. Mengendalikan tingkat suku bunga. Suku bunga dapat dikendalikan oleh pemerintah melalui kebijakan moneter. Pemerintah dapat menaikkan atau bahkan menurunkan suku bunga melalui otoritas moneter. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah dapat meningkatkan suku bunga bank. Dengan meningkatnya suku bunga bank, maka masyarakat akan lebih senang menabung di bank dibanding menggunakan uangnya untuk bertransaksi. Namun sebaliknya, apabila pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menurunkan suku bunga bank. Dengan turunnya suku bunga bank, maka masyarakat akan lebih banyak menggunakan uangnya. Yang ketiga atau yang C adalah kebijakan wajib minimum. Kebijakan ini juga disebut dengan giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku di bank umum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, maka cadangan bank umum pun akan menaik. Apabila pemerintah menurunkan giro wajib minimum, maka cadangan di bank umum akan menurun juga. Dampaknya bagi masyarakat adalah peredaran uang di masyarakat akan berkurang. Yang keempat atau yang D adalah pemberlakuan kredit. Kebijakan ini juga mempengaruhi peredaran uang. Apabila pemerintah menerapkan prinsip 5C yaitu capital, character, capacity, condition of economic, and collateral, maka jumlah peredaran uang akan menurun. Dan apabila pemerintah kebijakan dilonggarkan, maka peredaran uang akan naik. Menjual atau membeli surat berharga. Surat berharga pemerintah bisa berupa seperti sertifikat Bank Indonesia, SBI, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank sehingga jumlah peredaran uang akan berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah melalui BI membeli surat berharga dari masyarakat, maka jumlah peredaran uang akan naik. Yang ketiga, dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian. Yang pertama, pengeluaran pemerintah dapat ditingkatkan atau diturunkan untuk mengatur aktivitas ekonomi. Saat terjadi resesi, pemerintah menaikkan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan, seperti melalui bantuan modal usaha dan pembangunan infrastruktur. Sebaiknya, saat inflasi, pengeluaran bisa dikurangi untuk menstabilisasi harga. Dampak utama kebijakan fiskal dalam pemulihan pemerintah yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan keseimbangan fiskal. Yang kedua, pembayaran transfer. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan, masyarakat, maupun mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 3. Pajak. Kebijakan fiskal menurut instrumen ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak. Pemerintah dapat memberlakukan kenaikan pajak apabila terjadi inflasi, sehingga inflasi dapat terkendali. Adapun pemerintah memberlakukan cara penurunan pajak ketika terjadi deflasi.
Akibatnya, perusahaan meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi.